Oke, langsung saja masuk pada materinya, yaitu bab 2, perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelum kita membahas yang lebih dalam, perlu diketahui nanti bab 2 akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama problematika sosial, yang kedua kemajuan kebudayaan, kemudian yang ketiga kemajuan politik dan militer. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang problematika sosial. Ketika Daulah Umayyah berkuasa, kelas tertinggi dinikmati oleh kaum muslimin Arab di Suriah, yang kemudian menimbulkan kesenjangan pada masyarakat. Kesenjangan yang berdampak pada kecemburuan sosial itu menjadi bumerang bagi Daulah Umayyah. Kekecewaan rakyat menyebar luas dan timbullah pemberontakan yang berujung pada keruntuhan Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah berdiri berkat bantuan dan dukungan dari kaum muslim lainnya. Mereka adalah masyarakat Mekah, Madinah, Irak, dan juga kaum Syiah. Sementara itu, dukungan dari kaum muslim non-Arab yang terbesar berasal dari orang-orang Persia yang tidak puas dengan pemerintahan Daulah Umayyah. Ketika itu, mereka dianggap sebagai kaum mawali, warga negara kelas 2, dan hak sebagai warga negara terabaikan. Maka ketika Daulah Abbasiyah berkuasa, hak-hak masyarakat non-muslim, maksudnya masyarakat muslim non-Arab, disamakan. Bahkan dalam beberapa periode mereka mempunyai peran cukup penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka adalah kaum Barmak, Daulah Buwayyah, Daulah Seljuk yang ikut andil dalam menyebar dan juga memajukan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemudian masuk pada subbab yang kedua, yaitu kemajuan kebudayaan. Bersamaan dengan perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, daerah kekuasaan Islam meluas sampai ke Spanyol di bagian barat dan India di bagian timur. Dalam waktu beberapa tahun, penduduk negeri-negeri taklukan itu tetap memeluk agama mereka masing-masing. Maka bisa dikatakan bahwa perkembangan kebudayaan Islam berjalan seiring dengan penyebaran agama Islam. Kemudian selanjutnya penduduk negeri-negeri yang telah ditaklukkan tadi masuk Islam dengan rela hati setelah mereka menyaksikan sendiri perkembangan peradaban Islam dan tata pemerintahan yang tertib dan teratur. Mereka juga mendapatkan ketenangan karena mereka bukan saja menjadi Islam, tetapi dari non-Arab menjadi Arab, misalnya penduduk Mesir, Suriah, Palestina, Aljazair, Maroko, Libya, Tunisia, dan Spanyol. Pengaruh kearab-araban itu tetap mengakar karena ketika Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, bangsa-bangsa non-Arab yang telah masuk dalam wilayah Islam menggunakan bahasa Arab dan adat istiadat Arab. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga bersekolah di perguruan Arab, misalnya Raja Spanyol non-Muslim seperti Peter I, Raja Aragon, sampai-sampai ia hanya mengenal huruf Arab. Alfonso IV juga mencetak uang dengan memakai tulisan Arab. Pengaruh tersebut juga terjadi di Sisilia. Raja Normandia yaitu Roger I mengizinkan istananya menjadi tempat pertemuan para filsuf, dokter-dokter, dan ahli Islam lainnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Demikian pula yang terjadi pada Roger II. Budaya Arab sangat kental menjiwai dirinya. Hal itu ditunjukkan dengan pakaian kebesaran yang dipilihnya adalah pakaian Arab. Gerejanya dihiasi dengan ukiran Arab dan kaligrafi, dan wanita-wanita Kristen Sisilia berpakaian ala wanita-wanita Islam. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid.
dan Khalifah Al-Ma'mun. Kebudayaan India dan Yunani juga turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam. Kota-kota Jundisapur, Haran, Antakya, dan Iskandaria adalah pusat-pusat peradaban Yunani sebelum kekuasaan Islam merambai kota-kota itu. Setelah Islam datang, kebudayaan itu tetap terjaga bahkan berkembang dengan pesat. Ketika itu sastrawan dan budayawan seperti Al-Kindi, Umar Khayyam, dan kawan-kawan. Bukti adanya perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah ditunjukkan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah antara lain berupa istana, masjid, dan bangunan lainnya. Sampai sekarang peninggalan bersejarah itu banyak yang masih dapat disaksikan dan sebagai bukti bahwa budaya Islam pada waktu itu sudah mencapai tataran peradaban dunia. Pada masa Daulah Abbasiyah banyak didirikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Berdasarkan bentuk dan karakter seninya, perkembangan pembangunan masjid tidak sekedar untuk sholat saja. Masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan ilmuwan yang mendiskusikan berbagai macam ilmu pengetahuan. Beberapa masjid yang dibangun pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Baik, untuk penugasannya yaitu merangkum poin-poin penting pada subbab yang telah dibahas dalam video pembelajaran ini. Sekian pembelajaran pada video ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian untuk adik-adik tetap jaga kesehatan dan juga rajin berolahraga, dan juga jangan lupa pakai masker dan juga jaga jarak, patuhi protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.